Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan kepada kita nikmat dan kasih sayang. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan semoga kelak kita bersama dengan mereka di hari akhirat. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sebentar lagi bulan yang penuh dengan barakah akan datang kepada kita. Sebuah bulan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman, ada syaratnya jemaah. Dia puasanya karena iman, karena dia beriman kepada akhirat, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wahtisaban, dia berpuasa Ramadan murni mengharapkan ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalaulah seandainya, kata sebagian para ulama, kalau seandainya tidak ada keutamaan Ramadan, kecuali adanya janji dari Allah Subhanahu wa taala, adanya pengampunan dosa, itu sudah cukup untuk membuat setiap muslim dan muslimah itu bersemangat dengan hadirnya bulan Ramadan. Juga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, dia hidupkan di waktu malam dengan ibadah kepada Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Berapa hari lagi Pak kira-kira Pak? Tanda kurang persiapan, bingung berapa harinya. Itu tanda kurang persiapan. Dulu sebagian para sahabat, sebagian salaf disebutkan, 6 bulan, Pak. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka sudah doa sama Allah agar Allah sampaikan umur mereka ke bulan Ramadan. 6 bulan sebelum datang Ramadan. Ini menunjukkan fahamnya para sahabat dengan barokahnya bulan Ramadan. Para sahabat sangat mengerti dengan besarnya pahala di bulan Ramadan. Sampai sebagian mereka mengatakan, seandainya kami boleh meminta kepada Allah
kami akan minta semua bulan itu Ramadan semuanya. Setelah para sahabat berpuasa Ramadan, 6 bulan setelah itu, 6 bulan setelah berpuasa Ramadan, para salaf tidak pernah berhenti kepada Allah meminta agar semua ibadah-ibadah mereka diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, ya, Nabi itu mimbarnya ada 3 tangga. Itu mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sederhana, 3 tangga. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di tangga yang pertama, Nabi mengatakan amin. Kemudian naik di tangga kedua mengatakan amin. Kemudian di tangga ketiga mengatakan amin. Maka bertanyalah semua para sahabat, apa gerangan yang membuat Nabi mengatakan amin, padahal sebelumnya Nabi tidak berdoa sama Allah? Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, telah datang Jibril kepadaku, dan Jibril berdoa kepada Allah, ragima anfun, celaka seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup. Ayah ibu masih hidup, Pak. Atau salah satunya masih hidup. Walam yughfar lah, tetapi tidak bisa mengampuni dosa-dosanya. Atau walam yudkhilul jannah, tapi tidak bisa membuat dia masuk ke dalam surga. Ayah ibu masih hidup, tapi nggak bisa membuat dia masuk ke dalam surga. Artinya dia menyia-nyiakan orang tuanya. Di rumahnya ada surga, dia nggak mau cari surga itu. Malaikat Jibril mengatakan, binasa seorang hamba, hancur seorang hamba. Orang tuanya masih hidup, dia nggak bisa masuk surga, Pak. Nabi mengatakan amin, kabulkanlah ya Allah. Di tangga yang kedua, Jibril alaihissalam berdoa kepada Allah, celaka seorang hamba, dia mendapatkan bulan Ramadan. Dapat dia bulan Ramadan. 1 bulan dia dapat Ramadan itu. Di saat mungkin sebagian orang sudah meninggal dunia. Tetapi berlalunya Ramadan tidak membuat dia diampuni dosanya oleh Allah. Celaka hamba ini, kata Jibril. Kata Nabi apa? Amin. Kemudian yang terakhir Nabi SAW mengaminkan ketika Jibril alaihissalam mengatakan, celaka seorang hamba ketika namamu disebut ya Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka tidak berselawat kepadamu. 3, Pak. Ini ancaman jemaah sekalian. Yang berdoa siapa Bapak Ibu? Aminus sama ini. Ini pemimpinnya malaikat. Kalau disebutkan malaikat jumlahnya tidak terhingga, nggak tahu kita jumlahnya. Saking banyaknya Pak, malaikat itu. Dari sekian banyak jumlah malaikat, malaikat yang paling mulia malaikat Jibril alaihi salam. Apa sebabnya? Karena dia membawa wahyu. Dia membawa Al-Quran. Maka segala hal yang berkaitan dengan kitabullah menjadi mulia semuanya. Malaikat Jibril, pemimpinnya malaikat, karena dia mewahyukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dari 12 bulan, Ramadan bulan yang paling agung. Bulan yang paling agung. Diturunkan kepada Nabi yang paling agung, Pak. Dari sekian banyak para nabi dan para rasul, Nabi Muhammad yang paling mulia Bapak Ibu. Karena dia bersama kitabullah subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak malam, malam yang paling mulia malam apa? Lailatul Qadar. Kalau seandainya seorang mendapatkan Lailatul Qadar dan dia mendapatkan 10 tahun berturut-turut, itu luar biasa. Makanya seorang ketika dia sudah mengetahui tentang keutamaan Ramadan,
bukan sekedar tahu, Pak. Oh, tahu Ramadan Quran turun di dalamnya, tapi dia baca Quran biasa-biasa aja. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah, Pak. Beliau ini biasa mengajarkan hadis di Madinah. Namun ketika masuk Ramadan, ditutup kitab-kitab hadis itu, Pak. Mereka menutup majelis-majelis fikih, majelis hadis ditutup sama Imam Malik. Kemudian mereka fokus kepada kitabullah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang kalau sudah masuk Ramadan, gak bisa juga dekat dengan Al-Quran. Udah, wallahu a'lam, mau bulan yang mana dia bisa semangat, Pak. Ramadan nih, gak bisa dia semangat baca Quran, gak bisa dia semangat sholat malam, gak bisa dia semangat bakti sama orang tua. Maka kita gak tahu di bulan mana lagi dia bisa bersemangat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan sebutkan beberapa poin yang berkaitan dengan keutamaan Ramadan. Yang pertama tentu Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran di dalamnya. Allah sebutkan, Pak, Quran ini turun untuk apa? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Allah enggak sebutkan untuk orang muslim, enggak pada ayat ini. Siapapun yang ingin mencari petunjuk yang paling benar, yang paling hak, Al-Quran isinya, Pak. Al-Quran. Jadi kalau kita ini dapat masalah, enggak tahu mau arah kemana hidup kita, buka Al-Quran, jamaah sekalian. Hudal linnas, Pak. Petunjuk bagi manusia ini. Kemudian wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu menjelaskan, pembeda mana yang benar, mana yang salah. Itu tujuan diturunkan Al-Quran. Dan untuk itulah kita beragama. Jangan takut mengatakan salah, jangan takut, Pak. Agamanya itu, Pak. Agama itu basyiran wa nadhira. Kasih kabar gembira kepada umat dan berikan peringatan. Itu agama Allah. Ketika masuk Ramadan nih, sampaikan kepada manusia keutamaan Ramadan yang isinya pahala, barokah, sampaikan. Tapi jangan lupa, sampaikan ada orang-orang yang juga binasa di bulan Ramadan. Ada orang-orang yang didoakan malaikat Jibril, hancur dia di bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran diturunkan sebagai pembeda. Turunnya bulan Ramadan tuh, Pak. Maka disebutkan Nabi SAW di tahun terakhir beliau mau meninggal dunia, di bulan Ramadan beliau 2 kali bermudarasah Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan sebagian para ulama salaf disebutkan Al-Imam Syafi'i mengkhatamkan Quran 60 kali dalam 1 bulan. Sebagian disebutkan setiap 2 minggu. Nabi SAW mengatakan iqra'u fi syahri. Selesaikan Al-Quran itu dalam 1 bulan. Saya mampu lebih ya Rasulullah, dikurangi lagi. Kalau mampu dalam waktu 15 hari, berkurang terus sampai 3 hari. Kemudian Nabi mengatakan wa man khatamal Quran aqal min 3 layali lam yafqah. Barang siapa yang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, dia tidak pernah mampu untuk memahaminya. Jika ada santri-santri khataman Quran 1 juz, 30 juz 1 hari, itu kalau cuman sebagai bab murojaah nggak ada masalah. Karena ada sebagian pondok-pondok pesantren, Pak, ngaji ba'da subuh, setoran tuh, sekali duduk tuh. Selesai nanti mungkin tengah malam 30 juz. Ini boleh, nggak ada masalah. Karena tujuannya untuk murojaah. Tapi yang dilarang oleh Nabi SAW ingin menguasai Al-Quran dalam waktu 3 hari. Ini yang tidak mungkin bisa
dilakukan oleh setiap muslim dan muslimat. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di bulan Ramadan syaitan dibelenggu, Pak. Pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadan tiba. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan syaitan pun dibelenggu. Di sini ada beberapa syarah dari para ulama, ada yang mengatakan maksud pintu dibuka benar-benar dibuka. Pintu surga itu benar-benar dibuka. Pintu surga, pintu neraka ditutup, benar-benar ditutup. Namun sebagian mengatakan maksudnya di bulan Ramadan orang itu mudah mendapatkan amal-amal soleh. Dari puasanya, dari sedekahnya, semangatnya tarawih. Ya. Misal keutamaan tarawih apa, Pak? Man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam tarawih ini sampai selesai, maksudnya sampai witir, maka dituliskan baginya pahala sholat semalam suntuk. Di sini sebagian ulama mengatakan lebih daripada 11 nggak ada sholat. Karena sudah ada keutamaan ini, Pak. Sebagian ulama mengatakan Nabi tarawih hanya 11 rakaat, Pak. Salat malam Nabi hanya 11 rakaat. Lebih daripada 11, kata Syekh Albani rahimahullah, bid'ah. Lebih daripada 11. Ini pandangannya Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Namun pandangan sebagian para ulama tidak. Walaupun dia sudah salat 11 rakaat, dia boleh menambahnya di waktu malam. Karena ada keumuman hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salatul lail mathna. Salat malam itu 2 rakaat. Biasa perbedaan masalah fikih. Yang paling parah itu sudahlah 11 rakaat, cepat pula sholatnya, Pak. Nah, itu lebih parah. Sudah 11, cepat lagi sholatnya. Ya paling tidak kita tuh sholat 11 rakaat kita khusyuk. Dan pahalanya besar, Pak. Jangan antum tinggalkan tarawih itu. Antum tarawih ini jam 8, selesai mungkin jam 9. Selesai jam 9. Antum enggak bangun lagi malam, itu pahala sampai subuh. Itu keberkahan Ramadan. Makanya dari hadis ini sebagian ulama mengatakan tidak perlu lagi sholat malam. Adapun riwayat yang mengatakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadikan tarawih 20 rakaat atau 23 rakaat, Imam Malik mendoifkan riwayat ini. Jadi bukan Umar bin Khattab yang doif, bukan. Riwayat yang mengatakan Umar bin Khattab 23 ini didoifkan oleh Imam Malik. Karena beliau mengatakan mustahil Umar bin Khattab menyelisihi salat malamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ala kulli hal, yang paling terpenting adalah ini khilaf yang mu'tabar di antara para ulama. Bagi siapa yang ingin sholat di waktu malam juga nggak ada masalah. Tapi ingat, bukan hanya sholat, Pak. Jadi menghidupkan malam Ramadan itu bukan hanya dengan sholat. Makanya Nabi mengatakan man qama Ramadana, barang siapa yang menghidupkan Ramadan, bulan Ramadan, malam Ramadan. Kalau antum sudah sholat 11 rakaat ba'da isya, antum terbangun di waktu malam. Antum bisa baca Quran, antum bisa doa, antum bisa istighfar. Bagi mereka yang mungkin menganggap tidak perlu lagi sholat qiyamul lail. Itu dia beberapa poin yang berkaitan dengan alangkah besarnya pahala-pahala Ramadan itu, jemaah sekalian. Kemudian dalam bulan Ramadan ada salah satu waktu dikabulkannya doa. Dalam hadis riwayat Bazzar dari Jabir bin Abdullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nar fi syahri Ramadan, wa inna li kulli muslimin da'watan yada'u biha fayastajibu lah.
Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap malam Ramadan. Malam pertama ada orang fulan bebas dari api neraka. Malam kedua fulan bebas dari api neraka. Di sini kata para ulama, kalau seandainya kita 10 malam pertama kurang semangat, jadikan hadis ini motivasi semangat di malam berikutnya. Ustadz, saya udah terlanjur lalai Ustadz. Saya 10 hari pertama Ramadan gak tarawih Ustadz. Akhirnya bablas terus Pak sampai Idul Fitri gak tarawih. Tapi coba ingat dengan hadis ini Pak. Ingat hadis ini. Oh, masih ada malam ke-11. Masih ada malam ke-12. Masih ada malam ke-13 yang setiap malam Allah membebaskan fulan dari api neraka. Itu setiap malam terjadi, Pak. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sesungguhnya setiap Muslim berdoa pada malam itu, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan doa-doanya. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum, as-saimu hatta yuftir." 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Orang yang puasa sampai berbuka. Itu doanya itu enggak ditolak Allah, Pak. Kalau dulu kita lihat sebagian salaf kalau mendapatkan waktu-waktu mustajab, Pak. Contoh hujan turun misalnya. Pernah disebutkan sebagian salaf ketika hujan turun, mereka berdoa kepada Allah sampai hujan itu berhenti. Lihat, Pak. Keyakinan bahwasanya doa akan dikabulkan Allah. Dan kita punya waktu 30 hari jemaah. Ada doa-doa mustajab bagi orang-orang yang berpuasa. Wal imamun adil, imam yang adil, doanya mustajab. Walaupun mencari imam yang adil ini sangat langka sekarang. Wa da'watul madlum, dan doa orang yang dizolimi. Ini 3 golongan yang Allah kabulkan doa-doa mereka. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga ada berkaitan dengan masalah atau ibadah di bulan Ramadan. Di antara ibadah yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umrah di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna umrata fi Ramadan taqdi hajjata au hajjata ma'i." Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji atau seperti haji bersamaku. Nah, Ustadz mahal, Ustadz Ramadan mahal, Masya Allah. Mahal Pak. Tapi kalau kita bandingkan dengan pahalanya, gak ada yang mahal Pak. Gak ada yang mahal. Kadang-kadang subhanallah yang sampai karena saking padatnya orang berangkat umrah di bulan Ramadan, biayanya mahal, hotelnya dekat hotel-hotel Bangladesh Pak. Jauh. Tapi Masya Allah ada orang-orang yang tetap berangkat dia. Karena dia mengejar keutamaan itu. Dia sholat 100.000 di Mekah. 100.000 jemaah. Antum umrah 12 hari, bulan Ramadan lagi. Antum sholat tarawih di Mekah misalnya, Masjidil Haram. Berapa pahalanya Pak? 100.000. Bayangkan. Enggak sebanding dengan 60 juta, 50 juta. Kata Imam Ibnu Qayyim, biasakanlah membandingkan akhirat dengan dunia. Belajar membandingkan. Itu akan membuat semua dunia itu ringan, mudah, gampang dicari, gampang didapatkan. Makanya tidak mengapa kalau ada orang yang dia menabung, kemudian dia berangkat di bulan Ramadan. Dia berangkat di bulan Ramadan untuk haji atau umrah ya. Karena seperti haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau mampu ya. Kalau tidak mampu nggak ada masalah. Ada ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita lakukan. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Atau disebutkan di sini dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas memperhatikan sedekahnya Nabi di bulan Ramadan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair.
Nabi adalah orang yang paling dermawan dalam segala kebaikan. Ajwad, Pak, paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan ternyata Nabi lebih dermawan lagi ketika datang bulan Ramadan. Akhi, antum tumben baik sama ana Ramadan, enggak apa-apa, Pak. Benar itu. Antum tumben-tumben ngasih ana hadiah. Kenapa antum ngasih ana hadiah? Ramadan, akhi. Benar itu, Pak. Kalau ada orang yang sudah baik selain di bulan Ramadan, datang Ramadan makin baik dia, Masya Allah. Dia mencontoh Nabi SAW. Orang yang sudah terbiasa di hari-harinya bersedekah, datang Ramadan semakin banyak sedekahnya. Semakin giat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara keutamaan orang-orang yang berpuasa, bahwa puasa itu menjadi penggugur dosa. Penggugur dosa. Makanya jamaah sekalian, jangan sampai kita puasa kan ikut-ikut orang, Pak. Ikut-ikut orang kita puasa. Nah, saya kalau nggak puasa nggak enak sama orang kantor. Semuanya puasa, Ustaz. Aneh puasa jadinya. Ini nggak benar puasa ini, Pak. Makanya Syekh Utsaimin sebutkan, ya, beliau ketika ditanyakan, wahai Syekh, saya seorang sopir, saya seorang kuli bangunan, berat pekerjaan saya. Bolehkah saya tidak berpuasa di bulan Ramadan? Hukum asalnya orang kalau nggak mampu, dia boleh tidak berpuasa. Tapi dia nanya sama ulama, Pak. Kata Syekh Utsaimin, kenapa engkau nggak berhenti kerja di bulan Ramadan? Sudah 11 hari nyari duit, 1 bulan ambil cuti. Ambil cuti. Karena kalau dikatakan boleh dia tidak berpuasa, kalau 10 tahun dia jadi kuli, 10 tahun nggak puasa, Pak. Ya atau tidak? 10 tahun jadi supir bis, 10 tahun nggak puasa. Padahal dia masih punya pilihan untuk libur, ambil cuti di bulan Ramadan. Makanya kalau di Saudi Arabia, setahu saya dari teman-teman juga nyampaikan kepada kita, banyak kantor-kantor tuh libur. Libur di bulan Ramadan. Kadang-kadang kalaupun mereka masuknya cuma setengah hari. Tapi ini keringanan bagi orang yang benar-benar tidak mampu. Maka nanti kita akan bahas ya beberapa golongan yang memang diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa menjadi penggugur dosa. Dalam hadis Bukhari disebutkan, fitnatur rajuli fi ahli wa mali wa jarih tukaffiruha as-salatu was-siyamu as-sadaqah. Dosa seorang berkaitan dengan keluarganya, harta, anak dan tetangganya akan terhapus oleh sholatnya, puasanya dan sedekahnya. Kita terkadang melakukan dosa sama keluarga kita. Mungkin seorang menzolimi istrinya atau istri menzolimi suaminya. Seorang ayah mungkin dia tidak mendidik anaknya dengan baik, dia berdosa. Atau dalam urusan harta juga demikian. Dengan sholat, puasa dan sedekah akan bergugur pahala kita, akan bergugur dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pernah disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, ini riwayat yang sahih tentang mimpinya sahabat, Pak. Mimpinya seorang sahabat. Jadi ada 2 orang yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Yang satu ini ahli ibadahnya semangat luar biasa. Yang satu ibadahnya biasa-biasa aja. Akhirnya mereka pergi berjihad di jalan Allah. Kemudian meninggallah sahabat yang semangat berjihad ini, Pak. Yang satu masih hidup. Yang satu masih hidup sampai tahun depan. Sampai tahun depan. Ini sahabat dia bermimpi. Dia lihat dalam mimpinya ternyata yang dahulu masuk surga justru orang yang tidak semangat ibadah tadi. Yang masih dapat umur setahun berikutnya. Setelah dia terbangun, dia bertanya-tanya tentang mimpinya, Pak. Nanyanya ke siapa dia? Ke Nabi SAW. Karena sahabat itu kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka fahami, mereka datang kepada Nabi, Pak.
Kalau kita sekarang kembali kepada hadis. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kenapa bisa yang lebih dahulu masuk surga justru sahabat yang tidak mati di medan jihad? Justru yang masuk surga duluan yang ibadahnya biasa-biasa saja. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah sahabat ini dia masih hidup 1 tahun berikutnya? Iya. Bukankah selama 1 tahun itu dia melakukan ibadah? Iya. Bukankah sahabat ini mendapatkan bulan Ramadan yang satunya tidak? Iya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jarak antara mereka dengan jarak antara surga sahabat dua ini seperti langit dan bumi. Bayangin itu. Jadi yang mendapatkan Ramadan melejit surganya ke atas. Padahal ibadahnya biasa. Tapi karena keutamaan Ramadan membuat pahalanya berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kan motivasi untuk kita, Pak. Kita juga nggak tahu ya apakah sampai ke Ramadan atau tidak. Kita nggak tahu. Tapi kita berharap kita mendapatkan Ramadan. Kalau sudah dapat, Pak, pegang. Semangat. Jangan hidup seperti hari-hari biasa. Yang ibu-ibu biasanya ngomongnya, tapi ibu-ibu yang lain ya. Yang ibu-ibu ngomongnya nggak jelas, gibah sana sini, berhenti. Ramadan nih Ramadan. Yang terbiasa kita bongkar aib orang lain, Ramadan berhenti, Pak. Karena jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang hanya menahan lapar dan haus. Gak dapat pahala sama sekali, Pak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang mukmin ketika datang Ramadan beda semangatnya, Pak. Apalagi semakin ke ujung Ramadan. Ustadz, saya semangat juga Ustadz, tapi semangatnya diskon Ustadz. Makin banyak belanjaan diskon, Pak. Itu syaitannya begitu, Pak. Semakin dekat Lailatul Qadar, semakin besar diskonnya. Kan seperti yang saya sampaikan dalam majelis-majelis. Ketika tidak Ramadan, hari-hari biasa, nggak terpikir jualan. Nggak pernah berpikir jualan. Datang Ramadan, Ustadz, antum punya agen kurma nggak Ustadz? Ani mau jualan kurma Ustadz. Bukan nggak boleh, boleh Pak. Antum silahkan cari nafkah, cari rezeki yang halal silahkan. Tapi jangan lupa, jangan habis waktu untuk mencari dunia. Ini Ramadan nih soalnya Pak. Bahkan di antara sebagian nasihat para ulama datang Ramadan kalau bisa kita bekerja dunia itu mulai kita kurangi sedikit demi sedikit. Habis waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sholat isya dulu, kita lanjutkan setelah sholat isya insyaallah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, sekarang kita masuk pada poin yang terakhir ya. Kita anggap selesai pembahasan yang berkaitan dengan keutamaannya dan semoga itu bisa menjadi motivasi kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu membedah tentang kesalahan-kesalahan di bulan Ramadan. Ini yang paling menarik tuh ini Pak. Yang paling saya suka itu bahas kesalahan, itu paling suka saya. Kenapa? Karena banyak orang ya, yang takut menjelaskan kesalahan. Nggak tahu takutnya kenapa, nggak paham. Dan kadang-kadang juga datang dari sebagian orang yang mengatakan dirinya sudah berada di atas sunnah. Saya pernah ketika membahas sebagian tentang kesalahan-kesalahan seorang dalam membaca Al-Quran. Itu saya ambil dari kitabnya Syekh Bakar Abu Zaid. Ada judul buku namanya Bida'ul Qurra. Ini bid'ah-bid'ahnya para pembaca Al-Quran. Ada sebagian teman-teman yang, antum jangan bahas kayak gitu katanya. Antum menjelaskan aja sunnah-sunnah dalam baca Quran.
Jadi diperhalus bahasanya. Supaya orang itu dapat hidayah. Saya bilang, antum selembut apapun dakwah, kalau Allah nggak kasih dia hidayah, dapat nggak Pak? Enggak. Jadi sekarang ada buku namanya 121 kesalahan orang sholat. Itu bagus dibaca. Ada sebagian orang bilang, gimana bisa 121 kesalahan? Rukunnya aja cuman belasan kata dia. Ada orang membantah begitu Pak. Bagaimana membahas kesalahan sampai ratusan, sedangkan rukun sholat saja ada belasan, nggak sampai ratusan. Sama seperti ini. Ketika kita membahas kesalahan-kesalahan di bulan Ramadan, sebagian orang mengatakan jangan disampaikan. Tapi sampaikan saja amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Bapak Ibu, kalau niat kita menyampaikan kesalahan, karena bentuk cinta kita kepada saudara kita, tapi kita ganti dengan amalan sunnah di bulan Ramadan, kurang tepat Pak. Kurang tepat sasaran. Kadang ada orang memahami dia sudah berada di atas sunnah, tapi ternyata masih banyak kesalahan-kesalahan dalam ibadahnya. Maka tidak jarang para ulama membahas masalah kesalahan-kesalahan di bulan Ramadan. Karena saking maraknya di tengah-tengah kaum muslimin. Sampai dianggap itu sebuah syariat. Ini yang paling bahaya Pak. Bapak Ibu, amalan sunnah saja, amalan sunnah, kemudian manusia menganggapnya ini wajib, itu aja udah salah Pak. Amalan sunnah nih, sunnah. Kemudian dianggap wajib oleh sebagian orang, itu sudah kesalahan dalam beragama. Apalagi amalan yang gak ada contohnya, kemudian dianggap itu sebuah ibadah. Lebih salah lagi. Kenapa Nabi SAW tidak melanjutkan tarawih di malam yang keempat? Kenapa Pak? Karena takut nanti para sahabat menganggap ini wajib. Takut Nabi SAW. Akhirnya Nabi di malam yang keempat beliau tidak sholat bersama para sahabat. Nah, maka juga ada beberapa kesalahan kaum muslimin di bulan Ramadan yang harus kita sampaikan. Baik, yang pertama, ini yang paling menarik ini Pak. Mengkhususkan ziarah kubur menjelang Ramadan. Ustadz melarang ziarah kubur? Bukan. Kalau perlu antum ziarah kubur setiap hari nggak apa-apa. Kecuali perempuan, nggak boleh sering-sering. Antum lemah iman nih, dengar kajian nggak masuk kajian, pergi ke kuburan. Tiap hari kalau itu menambah iman antum lakukan. Karena tujuan ziarah kubur apa? Menyadarkan kita tentang kematian. Cari di komplek ini siapa orang yang paling kaya dulu Pak. Tapi tidak pernah ke masjid misalnya gitu. Cari kuburnya. Kemudian renungi. Dulu dia orang kaya, disanjung-sanjung orang. Orang membangga-banggakan harta dia. Sekarang dia sudah mati Pak. Pelajaran. Maka kata para ulama dalam pembahasan ziarah kubur, kalau tujuan ziarah kubur itu sekedar mengingat kematian, maka tidak mengapa seorang berziarah ke makamnya orang kafir sekalipun. Tujuannya apa? Ingat sama mati. Bukan mendoakan rahmat, nggak boleh. Ya. Ini yang kita lihat di kalangan kaum muslimin, dekat-dekat Ramadan, flyover Tanah Abang macet Pak. Masya Allah. Dan yang kita heran, sebagian orang berziarah ke tempat-tempat yang jauh. Kalaulah tidak menganggap ada barokah di kuburan itu, apa lagi Pak? Enggak Ustadz, kami ziarah kubur cuma ingin mengingat kematian aja. Tapi sampai pakai bis-bis jauh-jauh Pak. Kalau ingin mengingat kematian, sebelah rumah ada kuburan. Ya kan? Di dekat sini ada kuburan juga misalnya. Kenapa harus jauh-jauh dalam melakukan ziarah kubur? Maka termasuk kesalahan adalah berziarah kubur menjelang datangnya bulan Ramadan. Ini perkara tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Terkadang sampai dianggap aib Pak. Saya pernah waktu itu ke Pekanbaru ya, karena sebagian keluarga masih ada yang awam juga, tapi keluarga-keluarga jauh.
Udah ziarah nggak ke makam mama gitu? Belum, saya bilang. Oh, kurang bagus nih, ziarah dong. Kan besok udah masuk Ramadan. Kita sebagai anak harus mendoakan. Jadi banyak persepsi di masyarakat tidak sopan kalau seorang tidak berziarah ke makam orang tuanya sebelum datang Ramadan. Dianggap nggak sopan, Pak. Ini sudah salah. Dan ingat Bapak Ibu, kesopanan, kesantunan, itu timbangannya harus syariat, Pak. Bukan perasaan. Timbangannya bukan adat istiadat. Kalau ada adat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ambil itu. Nggak apa-apa. Tapi kalau menyimpang dari agama kita, setinggi apapun adat itu nggak boleh. Contohnya apa? Nunduk-nunduk sama orang. Atau ruku, nggak boleh itu, Pak. Itu nggak boleh dalam agama. Ruku, menunduk, sujud nggak boleh dalam Islam. Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak benar ya kalau ada seorang suami bilang, kalau kamu ingin saya maafkan, bertekuk lutut di sujud sama saya. Oh, ini nggak benar, Pak. Ibu-ibu nggak boleh lakukan. Kalau suami nyuruh cium lutut, cium kaki nggak boleh dilakukan. Karena bukan seperti itu ketaatan kepada suami yang benar, bukan seperti itu. Itu yang pertama ya, mengkhususkan ziarah kubur. Kemudian yang kedua, ini nggak tahu ada bahasa mungkin dari sebagian daerah, padusan, antum tahu? Kalau di Sumatera, belimau namanya, balimau, mandi besar lah, ya, keramasan, menyambut apa? Ramadan. Nanti keramasannya barang-barang dengan ibu-ibu tuh Pak, di sungai-sungai biasanya itu. Subhanallah ya, rusak agama Pak. Gak ada mandi-mandi sebelum Ramadan, gak ada. Biasa aja, ya, gak ada. Keramasan, padusan, berlimau gak ada dalam tuntunan syariat kita. Apalagi mandia di 7 muara tertentu juga ada. Kemudian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya juga gak boleh. Nabi melarang kita berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum datangnya Ramadan, nggak boleh. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, la yataqaddamanna ahadun syahra biyaumin wala yaumaini illa ahadun kana yasumu siyaman qablahu falyasumhu. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya, kecuali bagi seorang yang terbiasa mengerjakan puasa pada hari tersebut, maka puasalah. Kalau sudah kebiasaan puasa Daud misalnya, bertepatan tuh nggak ada masalah. Tapi kalau sengaja besok mau Ramadan, hari ini puasa, nggak boleh. Ada larangan dari Nabi SAW. Kemudian juga di antara kesalahan, dia puasa, tetapi banyak tidur yang tidak perlu. Wah, Masya Allah, Pak. Selesai sholat subuh, bismillah, tidur dia. Sampai zuhur. Zuhur dia ke masjid juga, Pak, ke masjid, Masya Allah. Habis zuhur, santai dikit, tidur lagi sampai asar. Maka keluarlah kalimat yang sering dibangga-banggakan nih. Tidurnya orang puasa, ibadah. Masih ada khotib yang nyampaikan, Pak, Masya Allah. Ini zaman 2023, masih ada khotib yang nyampaikan itu, Pak. Sama kayak hadis yang itu, tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Tahun 2023, kita bisa lihat ini hadis palsu, ini bukan dari hadis. Masih ada yang nyampaikan itu. Bayangin itu. Jadi termasuk tidur, tidak boleh berlebihan di bulan Ramadan. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, Al-Quran wasiyam yasfa'ani yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa mendatangkan syafaat. Berkata Al-Quran besok di hadapan Allah, ya Allah, dia telah menahan kantuknya dari membacaku. Maka berikan dia syafaat ya Allah. Artinya sebagian orang dia hidupkan malamnya dengan baca Al-Quran sehingga tidurnya sedikit. Bapak Ibu, tidurnya orang soleh gak banyak-banyak apa? Tidurnya orang soleh gak banyak-banyak. Tapi saya mau nasihati antum, makannya sedikit, anda juga nggak berani, Pak. Tidur bolehlah anda nasihatin. Kalau makan sedikit, antum nanti nggak percaya. Ini penting ya. Tidur itu sedikit.
Tatajafa junubuhum anil madaji. Lambung mereka jauh dari ranjang-ranjang mereka. Sedikit tidur. Umar bin Khattab disebutkan Bapak Ibu, itu di bawah alis beliau seperti ada genangan air, Pak. Jadi hitam. Karena sedikitnya tidur. Kalau kita hitam kenapa, Pak? Wallahu a'lam, nggak tahu. Bapak Ibu, Umar bin Khattab ini, Pak, antum ingat ya, sosok Umar itu walaupun terlihat tegas, keras, luar biasa keberanian beliau, kalau sudah aturan Nabi, beliau tidak mau langgar. Mungkin sedikit saya terlintas ya tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini pernah Bapak Ibu ingin berhijamah. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan. Dia mau hijamah, berbekam. Tapi sebelumnya beliau mau cukur rambut dulu. Mau cukur rambut. Ketika sedang cukur rambut, Umar bin Khattab ini nggak sengaja berdaham, Pak. Gitu loh, Pak. Langsung tukang cukurnya kencing sambil berdiri ya, Pak. Takut dengan dehamnya Umar, Pak. Bayangin antum. Batuknya Umar bikin tukang pangkas ketakutan loh. Luar biasa loh tuh Umar, Pak. Ini Umar bin Khattab Bapak Ibu. Sosok yang luar biasa. Wibawanya luar biasa. Ya. Sampai pernah disebutkan, kami ini kata Umar, kalau sudah keluar dari rumah seperti singa yang siap memangsa siapapun yang menyimpang dari agama Allah. Kalau kami pulang ke rumah, kami seperti anak-anak yang cinta kepada ibu kami. Maksudnya, ya berlemah lembut sama keluarga. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perhatikan dengan ibadah puasa kita, jangan terlalu banyak tidur. Ya. Kemudian, ya, sebagian orang ya menjadikan imsak sebagai batas untuk tidak makan dan minum. Imsak itu, Pak. Justru sebenarnya ketika imsak semakin dekat dari waktu azan atau tanda datangnya waktu fajar, itu semakin sesuai dengan sunnah. Misal azan jam 5 dan sudah sesuai dengan terbitnya fajar misalnya, sesuai ya, azannya tepat misalnya. Maka antum sahur jam 5 kurang seperempat, jam 5 kurang 20, itu bagus. Ya, itu bagus. Bukan sahur jam 1, sahur jam 2, enggak. Orang-orang tua dulu iya Pak, sahurnya jam 1 Pak. Sahurnya jam 2 gitu. Tetap boleh, tapi yang lebih utama adalah dekat-dekat dari suara azan subuh ya. Atau terbitnya fajar. Kemudian ya, juga di antara kesalahan Ramadan, di bulan Ramadan, sebagian orang memaksakan diri untuk mengkhatamkan Al-Quran dengan cara yang salah. Biasanya ibu-ibu tuh Pak, majelis taklim, tadarusan, ada 30 orang. Malam ini baca 1 juz ibu ini. Besok yang kedua, juz 2 ibu ini. Terus selesai 30 orang baca, mereka khataman. Ini bukan khataman sebenarnya. Khataman itu kita baca semua juz. Bukan diwakilkan oleh satu-satu orang, enggak. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan, juga Ibnu Qayyim sebutkan, membaca 30 juz tanpa pemahaman, tanpa tadabbur, enggak ada manfaatnya. Lebih bagus baca 1 ayat beserta dengan tadabbur itu lebih baik daripada membaca 30 juz tanpa penghayatan. Walaupun ada pahala ya, ada pahala. Karena membaca Quran 1 huruf 10 kebaikan. Tapi tetap lebih baik 1 ayat disertai dengan tadabbur. Kemudian juga ya, sebagian kesalahan adalah sebagian orang ketika sholat tarawih ya, mereka ada zikir-zikir antara 2 rakaat dengan 2 rakaat berikutnya. Ini yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW Bapak Ibu. Jadi kalau tarawihnya misalnya 11 rakaat nih, 2 rakaat, kemudian ada zikir-zikir yang dibaca, yang dikeraskan. Ini enggak ada tuntunan dari Nabi SAW. Biasa aja selesai 2 rakaat istirahat. Makanya nama sholatut tarawih, sholat istirahat. Makanya sangat bagus kalau tarawih itu panjang, Pak. Benar-benar terasa istirahatnya. Kalau antum tarawih 1 juz 1 malam, ya, itu akan terasa nikmatnya tarawih, Pak. 2 rakaat pertama istirahat.
Selesai 2 rakaat nih, antum istirahat 10 menit misalnya. Mungkin sebagian ngeteh dulu, nikmati ibadah di waktu malam. Kemudian tambah 2 rakaat lagi sampai sempurna 1 juz. 1 juz. Bisa nggak sejuz di sini Pak, tarawih? Nanti minta sama imam-imam kita, coba tarawih sejuz. Nanti jemaahnya hilang semua ya, Masya Allah. Tapi perlu dicoba Pak, perlu dicoba. Kalau belum bisa sejuz, minimal setengah juz. 1/4. Ini bulan istimewa. Kalau tidak pernah dicoba, nggak ada peningkatan. Ini sekedar sharing saja Bapak Ibu. Di Pekanbaru, ya, kita tarawih sejuz semalam udah biasa Pak. Ada masjid Al-Ittihad, ada masjid Abu Darda, juga ada masjid RJ itu. Itu kalau kita tarawih tidak 1 juz, jemaahnya protes, bayangkan nanti. Kok nggak 1 juz malam ini? Masya Allah. Dan sudah lebih daripada 10 tahun di masjid itu tarawih 1 juz semalam. Dan orang-orangnya orang-orang sibuk Pak. Bukan orang-orang yang pengangguran, bukan orang-orang sibuk mereka. Orang-orang Chevron, orang-orang Caltech itu. Orang-orang punya duit nih. Mereka sholatnya maunya panjang. Karena sudah dilatih. Walaupun awal-awal penentangan banyak banget Masya Allah. Tapi Alhamdulillah sekarang terus berjalan. Kemudian juga di antara kesalahan di bulan Ramadan, sebagian orang membayar fidyah sebelum dia mendapatkan uzur. Misal begini ya Pak, di bulan Sya'ban dia udah punya target. Kayaknya saya sakit Ramadan kayaknya. Saya sakit Ustaz, kayaknya nggak bakal sembuh sakit saya Ustaz. Dokter nyuruh saya harus minum obat jam 9, habis zuhur sama sore Ustaz, harus minum obat. Ya udah dari sekarang saya bayar fidyah langsung full 30 hari. Enggak boleh Pak. Ya tidak boleh membayar fidyah atau qadha sampai benar-benar kita dapat uzur. Itu harus diingat ya. Jangan sampai kita punya target-target sendiri akhirnya kita bayar fidyah dulu, enggak boleh ya. Kemudian fidyah ini yang benar dengan makanan bukan dengan uang. Fidyatun ta'amu miskin. Jadi fidyah itu dengan makanan. Berapa jumlahnya? Ulama khilaf. Ibnu Abbas menyebutkan setengah sok. Sebagian ada menyebutkan 1 sok. Ada yang mengatakan 4 mud, ya 4 mud. Tapi pendapat yang paling kuat, ya, insyaallah taala disesuaikan dengan uruf masyarakat. Kalau misalnya orang diberikan nasi bungkus, mengenyangkan dia sudah cukup itu. Ya, nasi mungkin ada telurnya, ada ayamnya cukup. Semakin bagus fidyahnya semakin besar keutamaannya insyaallah taala. Kalau dia ingin mengasih makanan pokok saja juga nggak apa-apa. Ya, dan itu bisa diberikan kepada 1 orang dengan jumlah yang banyak atau dalam hari yang banyak. Contoh, dia harus membayar 30 hari misalnya. Dia bisa berikan kepada 1 orang untuk 30 kali makan. Atau bisa juga memberikan kepada 30 orang untuk sekali masing-masingnya. Itu boleh, nggak ada masalah. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak tapi saya coba beberapa poin saja ya. Termasuk juga di antara kesalahan sebagian orang menganggap sholat tarawih sendiri lebih afdal daripada berjamaah. Tidak Pak. Tidak semua sholat sunnah itu afdol sendirian, iya atau tidak? Ada sholat sunnah harus berjamaah, contohnya apa? Sholat gerhana. Kemudian sholat id, diperintahkan kita berjamaah. Kemudian sholat apa lagi? Idul Adha juga berjamaah. Termasuk sholat tarawih. Maka hadis yang mengatakan sebaik-baiknya sholat adalah di rumah, kecuali maktubah, kecuali yang wajib. Maksudnya tidak semua sholat sunnah. Maka sholat sunnah, sholat tarawih sendirian boleh, tapi lebih utama dia berjamaah bersama kaum muslimin. Karena itu praktek di masa para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang terakhir ya, sebagian wanita dia memaksakan diri untuk berpuasa sehingga menzolimi anak-anak yang harus dia susui. Nggak boleh. Kalau perempuan hamil,
dan menyusui, kalau memang dia tidak mampu, jangan paksa puasa. Namanya takalluf, nggak boleh takalluf dalam agama. Nggak boleh memberat-beratkan diri. Inna hadzal dina yusrun, agama ini mudah. Nggak mampu dia puasa, dia cukup dengan qada atau fidyah. Dan wallahu a'lam, saya pribadi Pak, bagi wanita hamil dan menyusui, itu lebih utama dia fidyah. Lebih utama dia fidyah. Kenapa? Karena ini fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar mengatakan wanita hamil dan menyusui, dia cukup membayar fidyah tanpa harus mengqadanya. Walaupun ada sebagian pandangan mengatakan qada dengan fidyah. Ada juga mengatakan qada dulu. Kalau nggak mampu baru dia fidyah. Tapi ada kaidah besar Bapak Ibu, kalau sudah para sahabat yang berfatwa tidak dibantah oleh sahabat yang lain, ini menjadi dalil yang paling kuat. Dalil yang paling kuat. Fatwanya para sahabat, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Ini ketuanya para ulama ini Pak. Walaupun ada silang pendapat dalam masalah itu ya. Kemudian melafazkan niat, juga kekeliruan itu. Biasa orang lafazkan niat selesai tarawih itu Pak. Diajarkan niat kepada jamaahnya, tidak. Melafazkan niat tidak perlu, cukup di dalam hati. Ini kemudahan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Ini mungkin beberapa poin dasar yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Hanya beberapa dan secara umum jemaah sekalian. Mungkin kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, dipersilahkan jemaah sekalian. Ya, fadhal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau nanya Ustadz, hukumnya untuk akhwat ya, persisnya pada saat bulan Ramadan itu dia lebih baik mengutamakan sholat tarawih di rumah atau berjamaah di masjid. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ibu-ibu, kalau seandainya ibu sedang umroh, di depan hotel ibu Masjid Nabawi, di depan hotel ibu Masjidil Haram, lebih utama mana? Sholat di hotel atau di masjid? Masjid Pak, Masya Allah. Kenapa di masjid? Ketika Nabi mengatakan, wa buyutuhunna khairul lahunna, itu Nabi ngomong sama siapa? Sama wanita-wanita yang tinggal di Madinah. Berarti kata para ulama, tetap kembali ke hukum asal. Wanita itu dia tetap sholat di rumahnya lebih afdol daripada dia sholat ke masjid. Tapi ada penjelasan Pak. Namun bukanlah berarti tidak boleh. Ya. Karena sebagian istri-istri Nabi iktikaf. Ya, iktikaf dia. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Kalau kita berbicara mana yang lebih afdol di rumah. Tapi dilihat kondisinya Pak. Kadang perempuan sholat di rumah, bacaannya hanya kulhu, al-ikhlas, al-kafirun. Sehingga tarawihnya malas-malasan, nggak khusyuk. Akhirnya dia pilih sholat ke masjid, dia hindari diri dari fitnah, nggak pakai wangi-wangian, izin sama suaminya. Dia mendapatkan khusyuk lebih di masjid, maka tidak mengapa. Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan, karena keutamaan Masjidil Haram, maka perempuan ke masjid pun tidak mengapa. Jadi jangan pula jadi permasalahan besar gitu. Jadi nggak perlu juga kita bilang sama perempuan, ibu-ibu yang umroh, sholat di hotel semua. Enggak. Ya. Tapi ini hanya pembahasan sebagian dari para ulama. Karena keutamaan masjid yang begitu besar, selama perempuan bisa menjaga diri dari fitnah, dia boleh ke masjid. Tapi kalau bicara afdol, tetap di rumah. Tetap di rumah. Kalau dia bisa khusyuk di rumah, tetap dia menikmati sholatnya, walaupun sendirian, itu lebih baik, lebih besar pahalanya. Lebih besar pahalanya. Hadis yang sudah masyhur, wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah-rumah mereka lebih baik daripada masjid-masjid mereka. Jadi bukan sama ya, lebih baik. Kalau bapak-bapak sholat berjamaah 27 pahalanya, ibu-ibu di rumah lebih baik. Tapi bukan berarti harus di rumah terus, enggak. Sesekali datang ke masjid, ya, dengarkan suaranya imam, bagus bacaannya, khusyuk,
berjumpa dengan teman-teman yang soleh pun nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya. Ini bukan masalah yang harus diperdebatkan ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, masih ada jemaah yang langsung? Ya, silakan. Boleh, silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Perihal ini Ustadz, kalau kita membawa mushaf ya atau Quran ya untuk keseharian, misalnya kerja atau berpergian atau gimana, adabnya gimana Ustadz ya? Apakah boleh taruh di ransel atau gimana Ustadz? Iya, baik, barakallahu fiik. Tentu kitabullah berbeda dengan kitab-kitab biasa ya. Kita menghormati kitabullah dengan penghormatan yang setinggi-tingginya walau tidak berlebih-lebihan ya. Walau tidak berlebih-lebihan. Kita punya mushaf, kita letak di kantong nggak ada masalah. Kita letakkan di tas di posisi yang bagus, bukan niat untuk menghinakan juga tidak mengapa. Ya, juga tidak mengapa. Bahkan pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah, kalau kita masuk masjid, kemudian kita tidak mendapatkan tempat menaruh mushaf, meletakkan mushaf. Kita boleh letakkan di tempat sujud kita, atau di bawah kaki kita, atau mungkin di sejadah kita boleh. Karena niatnya bukan menghinakan Al-Quran. Ya. Jadi kita boleh simpan dalam tas. Ya. Yang penting posisinya terhormat. Ya. Dan kita nggak punya niat untuk meremehkan Quran sama sekali. Itu tidak mengapa insya Allah ta'ala. Dan juga tidak boleh berlebih-lebihan Pak. Mushaf nih terjatuh, cium. Kadang orang baca Quran Pak, bacanya setengah halaman, ciumnya setengah jam Pak. Cium. Lebih lama ciumnya daripada bacanya gitu. Ya ini karena niatnya bagus, tapi jangan berlebih-lebihan Pak. Sama kayak kita lihat Ka'bah ya. Nggak ada sesuatu yang boleh kita berlebih-lebihan. Kita lewat di makam Nabi, nggak boleh juga kita berlebih-lebihan. Cium-cium. Dan saya nggak tahu tuh kalau yang jaga Ka'bah orang Indonesia itu Ka'bah udah habis disobek-sobek mungkin. Karena ditabarukan terus. Ya ini satu hal yang harus kita pahami, kita hormati kitabullah tapi tidak boleh berlebih-lebihan, juga tidak boleh kita menghinakan. Ya. Sampai kata para ulama, barang siapa yang sengaja melempar Al-Quran, membakarnya, meletakkan di tong sampah, niatnya untuk menghinakan, bisa murtad dia. Dia bisa murtad. Ya. Jadi kalau bisa kita bawa mushaf itu ya kita muliakan. Pak. Ini kitabullah ini, bukan ucapan manusia. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, silakan Pak. Ustadz, menyambung pertanyaan dari Bapak yang depan saya ini, itu kalau misalnya wanita yang sholat tarawih di rumah, apakah mendapatkan pahala sholat semalam suntuk? Itu satu. Yang kedua, bagi laki-laki yang kemudian uzur karena nggak bisa sholat tarawih di masjid, apakah masih dapat pahala sholat semalam suntuk, Ustadz? Baik, barakallahu fiik. Kalau untuk wanita, jelas, clear masalahnya Pak. Karena Nabi sudah mengatakan rumah-rumah mereka lebih baik daripada masjid yang mereka datangi. Kalau seandainya wanita dia ke masjid, sholat bersama imam, sampai imam itu selesai dapat pahala semalam suntuk. Nabi mengatakan rumah mereka lebih baik, berarti lebih baik yang mereka dapatkan. Walaupun mereka sendirian. Karena Bapak Ibu, kenapa Nabi sampai seketat itu Bapak Ibu? Karena fitnah wanita itu besar Pak. Dulu di masa Nabi, ketika para sahabat selesai sholat, itu para sahabat laki-laki nggak keluar dulu. Sampai perempuannya keluar semua. Perempuan udah keluar semua, baru laki-lakinya keluar. Karena terjadi fitnah. Sama juga di kota Makkah dan di Madinah. Kadang-kadang jadi fitnah juga. Perempuan dia ke masjid setiap hari, kadang-kadang ada yang bersolek berlebihan, kadang kita tersenggol-senggol dengan wanita. Makanya alhamdulillah ya, tempat sholat wanita di Masjid Nabawi dan misalnya tidak sebesar laki-laki Pak. Tempatnya nggak sebesar laki-laki, dibatasin. Ya. Jadi insya Allah tetap dapat pahalanya Bapak Ibu sekalian kalau diterima oleh Allah, bahkan lebih baik dari apa yang dia dapatkan di masjid. Ya. Kemudian bagi laki-laki, ya, uzurnya apa Pak? Kenapa nggak bisa ke masjid? Apa uzurnya? Karena kerjaan, pulang kantor mungkin. Oh, kerjaan, Masya Allah. Baik, ya. Ya, betul ya. Baik, memang menjadi syarat sebenarnya. Kalau laki-laki memang disebutkan dalam hadis tadi, dia sholat bersama imam. Sampai
selesai. Difahami dari sini sholatnya di masjid, kata para ulama. Sholatnya di masjid. Namun ya, kalau memang kita ada uzur, kita nggak bisa ke masjid, ya kita sholat di rumah. Ya. Dan tentu juga ada pahalanya. Wallahu a'lam, apakah semalam suntuk? Ulama tidak membahasnya. Yang dibahas oleh para ulama, mereka yang sholat di masjid bersama imam. Di situ pembeda, Pak. Pembeda pahala. Tetap kita dapat pahala, tapi tidak seperti sholat berjamaah di masjid tentunya. Ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Afwan Ustaz, izin bertanya, tidur yang sedikit itu bagaimana kadarnya? Apakah yang dokter katakan tentang tidur minimal orang dewasa 7-8 jam itu benar? Ya tanyalah sama dokter, jangan tanya saya. Bapak Ibu ya, intinya kapan tidur itu dikatakan cukup? Antum bangun segar. Imam Bukhari, Pak, disebutkan dalam biografi beliau dalam semalam itu bisa bangun sampai 18 kali, Pak. Ngantuk tidur. Terus terbangun segar lagi. Baca lagi beliau, tulis lagi hadis. Ngantuk tidur lagi. Jadi masing-masing orang beda-beda, ya. Kalau dikatakan 7-8 jam, kayaknya ini kelamaan kayaknya, Pak. Menurut saya ya. Karena kita tidur 4 jam, kadang-kadang 5 jam sudah segar kita. Justru lebih daripada itu kadang-kadang kita makin lemas. Makanya Allah sebutkan ya, mereka itu para sahabat tidurnya sedikit. Yang terpenting hak mata terpenuhi, ngantuknya hilang. Bangun kita segar, itu sudah cukup. Mau itu 2 jam, mau itu 3 jam, 4 jam, sudah cukup insyaallah ta'ala. Ya. Jadi adapun teori-teori yang mengatakan harus 8 jam atau 10 jam, kembali kepada kita masing-masing. Ada orang 3 jam tidur dia sehat, cukup dia. Dan itu kebiasaan kadang-kadang, Pak. Orang yang terbiasa tidurnya 3 jam, cukup dia. Maka tergantung kepada pribadi masing-masing dan kita berusaha mensedikitkan tidur kita, Pak. Dan kita minta kepada Allah diberikan kekuatan. Ya. Walaupun ada yang bilang, Pak, orang kalau sudah semakin tua tidurnya nggak bisa lama. Benar nggak, Pak? Kayaknya iya tuh. Orang kalau sudah tua tuh tidur 2 jam, 3 jam udah cukup dia. Udah cukup dia. Taib. Ya pertanyaannya sama. Baik, masih ada Bapak Ibu? Taib, mungkin cukup insyaallah ya pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semangat untuk beribadah maksimal di bulan Ramadan semampu yang kita bisa dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.